Di kuil ini, ia adalah anak paling berbakat dan sangat dikagumi oleh para biksu dan gurunya. Namun sampai detik ini, Eng belum tahu tentang takdir yang harus ia terima. Dan kali ini, para biksu dan guru-guru sudah membahas kalau Eng harus segera diberitahukan tentang takdir yang sebenarnya kalau ia adalah seorang avatar. Namun guru yang sangat dekat dengan Eng merasa kalau beban itu masih terlalu berat bagi dirinya. Namun sang guru pun tak bisa lagi menunda-nunda dan memberitahukan Eng kalau dirinya adalah seorang avatar. Tentu saja Eng sangat syok mendengar fakta itu, sehingga ia pun tak henti-henti memikirkan hal tersebut. Beban avatar menjadi sangat berat sebab dunia yang awalnya damai dan hidup berdampingan menjadi sangat kacau sejak negara api menyerang. Pengendali air, tanah, api, dan udara dulu hidup sangat damai, dan avatar lah yang mampu mempersatukan keempat dunia, sebab ia mampu mengendalikan keempat elemen tersebut. Dan kini, inkarnasi avatar sudah berada di pundak Eng. Karena ia masih belum bisa menerima kenyataan, Eng pun memutuskan untuk pergi bersama teman baiknya yaitu Apa. Namun bertepatan dengan kepergian Eng, negara api datang dan menyerang rumahnya. Para biksu pengendali udara berusaha mempertahankan kuil mereka. Namun pasukan yang dibawa oleh negara api begitu kuat. Sang guru berusaha memanggil Eng, namun ternyata Eng sedang terjebak di sebuah badai besar. Kekuatan sang guru pun masih belum cukup untuk menghentikan pasukan negara api. Sedangkan Eng sudah tertelan ombak dahsyat. Raja api pun langsung meluluh lantahkan kuil para pengendali udara. Dan Eng secara tak sengaja menggunakan kekuatan avatar untuk membuat perlindungan pada dirinya. Bocil avatar mengamuk setelah melihat rumahnya sudah rata dengan tanah. Ulah perbuatan negara api. Beberapa waktu sebelumnya, di sebuah desa es di tengah kutub selatan, ada dua orang kakak beradik sedang berkelana berburu mencari makanan. Namun Katara dan Sokka mendapat masalah. Ombak besar datang dan mereka terlempar ke tepi danau es. Namun Katara seperti melihat ada gumpalan es yang sangat besar. Katara terus memandanginya. Namun Katara mencoba untuk cuek dan mengambil kembali perahu mereka dengan kekuatan pengendalian airnya. Namun gumpalan es tadi mengeluarkan cahaya yang sangat terang benderang. Pasukan negara api yang sedang berada di sekitar sana pun langsung bergerak menuju sumber cahaya itu. Ternyata di balik gumpalan es tadi ada seorang bocil yang terkurung di dalam sana dengan panah bercahaya di kepalanya. Awalnya mereka takut dengan keberadaan bocil bernama Eng itu. Namun Katara tentu saja tidak akan membiarkan Eng begitu saja, sehingga akhirnya mereka membawa Eng ke desa mereka. Semua orang bingung melihat Eng, namun salah satu sesepuh di sini langsung tahu kalau Eng adalah seorang pengendali udara. Namun para warga desa suku air tak percaya. Putra Raja Api pun sangat yakin kalau cahaya yang ia lihat tadi adalah seorang avatar, dan ia ingin mencarinya sebab itulah obsesi terbesar di hidupnya, yaitu menangkap avatar. Setelah Eng sadar dari pingsannya dan keluar melihat warga desa suku air lainnya, Sokka malah mengancam Eng. Namun Eng malah cuek lagi dan memanggil-manggil bison terbang miliknya yaitu Apa. Eng pun secara polos menggunakan kekuatan pengendalian udara miliknya. Semua orang tentu saja tercengang sebab Eng benar-benar seorang pengendali udara. Setelah Apa kembali, akhirnya Eng dibawa bertemu kembali dengan sesepuh di sini. Eng bercerita kalau ia terjebak di sebuah badai besar saat akan terjadi festival komet besar. Sesepuh ini pun tercengang sebab komet besar sudah terjadi 100 tahun lalu dan semua pengendali udara sudah musnah. Itu berarti Eng sudah terjebak di dalam es selama 100 tahun dan ia adalah pengendali udara terakhir. Eng benar-benar tidak percaya dan langsung pergi begitu saja. Katara pun berusaha menghibur Eng. Sementara itu pasukan negara api sudah bersiap untuk menangkap Eng. Eng adalah satu-satunya pengendali udara yang tersisa di dunia dan kini semua orang di sini sudah tahu kalau Eng adalah seorang avatar. Negara api yang sudah mendeteksi keberadaan Eng langsung datang ke desa suku air untuk mencari avatar. Pangeran Zuko pun langsung meminta semua warga desa menyerahkan Eng. Jika tidak, desa air akan dihancurkan. Sokka pun berusaha menghentikan Zuko dengan cara mengajak Zuko berduel. Karena Zuko adalah putra pangeran Raja Api, tentu saja Sokka kewalahan menghadapi Zuko. Namun saat Zuko akan menghabisi Sokka, Eng muncul dan menghentikan semua pasukan negara api. Zuko pun tak menyangka kalau kini avatar sudah berada di depan matanya. Untuk menjaga keamanan desa suku air, Eng pun memutuskan untuk menyerahkan saja dirinya ke negara api. Eng pun langsung dimasukkan ke dalam penjara negara api. Namun ia menggunakan kekuatan pengendalian udaranya untuk mengambil kunci penjara dari sang penjaga. Sementara itu Katara dan Sokka sepertinya menyesal membiarkan Eng dibawa pergi begitu saja, dan mereka
mereka pun akan menyelamatkan Aang menggunakan bison terbang milik Aang. Karena Aang sudah mendapatkan kunci penjara, ia pun berhasil menyelinap mencari jalan keluar dari kapal negara api. Pangeran Zuko berhasil memergoki Aang, namun ia berhasil terbang menjauh dari kapal negara api. Pasukan negara api berusaha menghentikan Aang, namun semua hanya sia-sia saja. Barulah saat Zuko menggunakan kekuatannya sendiri, Aang berhasil dijatuhkan sampai ia tak bisa mengendalikan dirinya. Namun ternyata tepat saat itu Sokka datang bersama Appa sang bison terbang. Sementara itu Pangeran Zuko sangat frustasi karena Avatar kabur dari kapalnya. Padahal sebelumnya ia sudah berhasil menangkap Aang. Kini Aang harus mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang Avatar, sehingga mereka harus datang ke Pulau Kyoshi, di mana itu adalah rumah dari Avatar sebelumnya. Aang pun tiba di Pulau Kyoshi dan ia sudah melihat patung Kyoshi yang agung. Namun mereka malah diserang oleh ksatria Kyoshi yang menjaga pulau ini. Namun mereka semua tercengang saat melihat patung Kyoshi menyambut Aang. Aang bersama teman-temannya pun dibawa menghadap pemimpin di sini. Awalnya mereka ditolak karena pasti akan membawa bahaya datang ke tempat yang sudah mereka jaga bertahun-tahun. Setelah bernegosiasi cukup panjang, akhirnya Aang diterima dan waktu mereka hanya 2 hari untuk mempelajari apapun tentang Avatar Kyoshi. Pangeran Zuko yang masih terobsesi untuk menangkap Aang kini sudah datang ke pangkalan laut terbesar negara api untuk mencari informasi apapun itu tentang semua gerak-gerik yang aneh di sekitar kawasan ini. Namun Zuko tidak mau mengatakan kalau mereka sedang mencari Avatar. Zuko takut banyak pasukan dari negara api lainnya yang ikut-ikutan mencari Avatar. Tapi tampaknya Panglima Pangkalan Laut ini sudah sadar kalau Zuko sedang mencari Avatar, yang kini sedang berada di Pulau Kyoshi bersama Katara yang masih terus melatih kekuatan pengendalian air miliknya. Saat Aang melihat Katara berlatih, Katara mengajak Aang untuk mempelajari pengendalian air secepatnya, sebab ia harus bisa mengendalikan semua elemen. Ia datang ke sini untuk mempelajari semua hal tentang Avatar sebelumnya. Ia pun langsung bertapa di kuil Avatar Kyoshi yang merupakan pendahulunya. Penduduk Pulau Kyoshi sebenarnya agak takut dengan kehadiran Aang, sehingga mereka pun memperkuat latihan para ksatria. Kekhawatiran warga Kyoshi ternyata tidak salah. Pasukan negara api sudah bersiap untuk menyerang mereka dan menangkap Avatar. Saat semua ksatria Kyoshi sedang berlatih, tampak Sokka memperhatikan pemimpin ksatria di sini dan meminta agar dirinya dilatih juga oleh ksatria Suki. Awalnya Sokka mengikuti gerakan Suki dengan sangat baik, namun lama-lama gerakan Sokka agak lain nih. Sepertinya sudah tumbuh rasa cinta di antara mereka nih. Sementara itu setelah cukup lama Aang bertapa, akhirnya ia berhasil menghubungkan dirinya dengan Avatar Kyoshi dan masuk ke dalam dunia Avatar. Aang tampak takut melihat Kyoshi, namun ia harus banyak belajar dengan Avatar Kyoshi. Saat Sokka selesai berlatih, lonceng pulau ini berbunyi. Ternyata itu tanda ada bahaya sudah dekat. Ternyata pasukan negara api sudah bersandar di tepi Pulau Kyoshi. Katara berusaha menyadarkan Aang, namun ia masih terjebak di dunia Avatar bersama Kyoshi. Pasukan negara api pun langsung disambut oleh sesepuh di Pulau Kyoshi ini. Namun mereka tetap bersikeras melindungi desa mereka dan mengatakan kalau Avatar tidak ada di sini. Pangeran Zuko pun juga sudah dekat dengan Pulau Kyoshi. Aang masih juga belum sadar. Aang masih ragu dengan takdirnya sebagai seorang Avatar, sehingga memancing amarah Kyoshi. Kondisi semakin buruk sebab Zuko sudah berhasil menemukan keberadaannya bersama Katara, dan warga desa sudah terlibat peperangan dengan pasukan lain dari negara api. Avatar Kyoshi meminjamkan kekuatannya kepada Aang untuk melindungi Pulau Kyoshi yang sedang diserang oleh negara api. Seluruh ksatria dari Pulau Kyoshi berusaha mempertahankan tempat tinggal mereka dari kehancuran akibat serangan negara api. Sementara itu Katara berusaha melindungi Aang yang masih terjebak di dunia Avatar dan belum sadar sama sekali. Dengan sedikit ilmu pengendalian air miliknya, Katara berusaha menghentikan pasukan Zuko. Namun tentu saja kekuatan Katara belum sebanding dengan kekuatan Zuko putra Raja Api. Namun saat Zuko akan menghabisi Katara, Aang datang dalam wujud Avatar Kyoshi. Hanya dengan satu serangan, Avatar Kyoshi melumpuhkan Zuko. Avatar pun langsung cepat bergerak ke tengah desa yang sudah mulai porak-poranda. Semua orang tercengang melihat kehadiran legenda mereka, yaitu Avatar Kyoshi. Menggunakan kekuatan pengendalian 4 elemen miliknya, Kyoshi memukul mundur semua pasukan negara api. Setelah berhasil melindungi pulaunya, Kyoshi pun kembali masuk ke dalam jiwa Aang. Demi melindungi semua warga Pulau Kyoshi, Aang pun harus segera pergi dan melanjutkan perjalanannya, sebab pasti pasukan negara api akan kembali mengejarnya. Kini orang-orang yang awalnya putus asa mulai mendapatkan kembali harapan mereka setelah Avatar kembali. Namun tentu saja dengan munculnya Avatar di hadapan pasukan negara api akan meningkatkan obsesi mereka untuk menangkap Avatar. Bahkan kini Zuko
bekerja sama dengan Panglima Pangkalan Laut Negara Api untuk menangkap Avatar. Berita tentang munculnya Avatar pun sudah disampaikan kepada Raja Api Ozai. Raja Api yang sangat kejam pun semakin memperkuat tekadnya untuk menguasai dunia setelah mendengar Avatar kembali. Katara terus melatih pengendalian airnya. Namun walaupun sudah mendapat arahan dari sang Avatar, Katara tetap saja belum bisa fokus mengumpulkan energi di dalam jiwanya. Kini mereka harus melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Omasu, tempat terbaik di negara tanah. Lalu sampailah mereka di kerajaan Omasu. Tapi penjagaan di gerbang Omasu sangat ketat sekali. Mereka pun harus memikirkan cara untuk masuk ke dalam sana. Dan tepat sekali ada orang baik menawarkan mereka tumpangan, lalu memberikan sedikit penyamaran kepada Aang dan kawan-kawan. Dengan sedikit akting, akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam sana. Dan gerbang yang dikawal oleh pengendali tanah pun terbuka. Di sini adalah pusat perekonomian negara tanah. Sokka pun tak menyangka masih ada tempat seperti ini setelah peperangan. Aang kembali melihat orang yang ia kira pengendali udara tadi, dan setelah bertemu dari dekat, ternyata itu adalah warga Omasu yang menggunakan kursi terbang. Namun secara mengejutkan muncul sebuah ledakan besar. Asap tebal menyelimuti, dan Aang langsung menggunakan kekuatan pengendalian udaranya untuk menyingkirkan asap yang tebal. Dan Katara memadamkan api dengan pengendalian airnya. Salah seorang warga pun langsung datang menjemput Aang dan teman-temannya. Bapak tua ini adalah Sai, seorang ahli teknik satu-satunya di sini. Setelah insiden tadi, Aang pun memutuskan untuk tinggal dulu di Omasu dan memberikan pertolongan sebisa mungkin untuk menghentikan teror dari negara api. Namun saat Katara kembali berlatih pengendalian airnya, ia tak sengaja melihat Sai dengan gerak-gerik mencurigakan. Saat Katara ingin mendekati Sai, ia dihalau oleh Jet. Lalu Jet pun menjelaskan kalau Sai sebenarnya mata-mata untuk negara api. Avatar sedang berkelana di kerajaan tanah, dan ia akan menuju gua tertinggi di tempat yang bernama Omasu ini. Sedangkan temannya Katara sedang dihalau oleh para pengendali api yang menyerang Omasu. Jet yang merupakan ahli pedang di sini langsung menyerang mereka, dan Katara tetap berusaha menggunakan pengendalian air miliknya. Karena mereka kalah jumlah, Jet pun langsung memanggil pasukannya, dan para pengendali api yang selalu menebar teror ini pun berhasil mereka lumpuhkan dengan mudah. Kini Katara pun sudah menganggap Jet sebagai pahlawan di kerajaan tanah. Katara pun diajak ke markas Jet dan kaumnya. Sementara itu, Aang sudah tiba di gua tempat di mana bahan peledak yang sering meneror Omasu dibuat. Setelah masuk lebih dalam, Aang pun menemukan beberapa bukti bahwa ternyata dalang peledakan di Omasu adalah Jet dan kawan-kawan. Sedangkan di mata Katara, Jet adalah orang yang baik. Di tempat ini juga sudah tiba Zuko bersama pamannya yang terus-terusan memburu Avatar tanpa henti. Aang pun langsung memberitahukan Sokka kalau ternyata bukan negara api yang menjadi dalang peledakan di Omasu. Tapi saat Katara pulang, ia tak percaya kalau Jet adalah orang jahat, sebab Jet sudah mengalahkan pengendali api. Sokka pun sangat marah dan meminta Katara membuktikannya. Katara pun langsung menemui kembali Jet, dan ternyata Jet mengakui bahwa ia adalah dalang teror ledakan di sini dengan alasan mencari keadilan. Dan sekarang komplotannya sedang menjebak Sai, bapak tua yang sudah menampung Katara dan Aang di Omasu. Kini koper yang dibawa oleh Sai adalah bahan peledak karena sudah ditukar oleh komplotan Jet. Akhirnya Katara pun mempercayai perkataan Aang dan mereka akan menghentikan aksi Jet. Namun saat mereka akan bergerak, Zuko malah datang menghalangi mereka. Namun kali ini Aang sendiri yang akan menghadapi Zuko. Avatar menggunakan pengendalian udara untuk melempar piring-piring ke wajah Zuko. Di sini Zuko tidak bisa menggunakan kekuatan pengendalian api miliknya, sebab jika sedikit saja ia mengeluarkan api, maka ia akan ditangkap. Sehingga mereka pun hanya bertarung menggunakan tangan kosong di tengah pasar. Sementara itu, Katara dan Sokka berusaha untuk mencapai puncak Omasu, sebab bapak tua ini sudah dijebak dan koper yang dibawanya adalah bom. Di atas pohon penjahat di Omasu sudah siap untuk meledakannya. Katara pun menggunakan kekuatan pengendalian air miliknya untuk menghentikan panah api yang dilesatkan ke arah bapak tua tadi. Dan untung saja Katara berhasil dan panah api itu pun padam. Di tengah pasar, Aang masih menghadapi Zuko yang terus bersikeras ingin menangkapnya. Namun Zuko malah tak bisa mengendalikan emosinya, dan Aang langsung dengan sigap memadamkan api yang dibuat oleh Zuko. Paman Zuko memintanya untuk segera pergi, sebab petugas keamanan pengendali tanah sudah siap untuk menangkap siapapun pengendali api yang berkeliaran di negara tanah. Paman Zuko pun menggunakan kekuatannya untuk mengalihkan perhatian para penjaga, sehingga Zuko punya waktu untuk kabur
kabur dari Omasu. Pangeran Zuko pun berhasil keluar sebelum semua gerbang di Omasu tertutup. Aang yang sedang memadamkan api pun juga malah tertangkap oleh para penjaga pengendali tanah. Sedangkan Katara dan Sokka sedang menginterogasi Sai yang ternyata menjadi kaki tangan negara api di Omasu. Namun Sai mengatakan kalau dirinya terpaksa melakukan itu semua demi melindungi Omasu dari serangan negara api. Saat para prajurit negara tanah akan menuju penjara, salah satu dari mereka mendapat serangan dan ternyata itu adalah serangan dari Zuko. Demi menyelamatkan Paman Iroh yang masih terkurung bersama Aang, Katara dan Sokka pun berencana untuk menyelamatkan Aang. Namun Sai mengatakan hanya ada satu jalan untuk menuju penjara kerajaan tanpa melewati penjaga. Tapi jalan itu sangat angker dan mengerikan. Demi menyelamatkan Aang, Katara dan Sokka siap melewati jalan sesulit apapun. Jenderal Iroh pun akan dibawa ke Parit, tempat di mana semua tahanan harus menjalani kerja paksa. Tapi Aang malah dibawa ke tempat lain oleh prajurit. Ternyata Aang dibawa menghadap sang raja di Omasu. Saat melihat Aang, Raja Omasu tampak sangat bersemangat. Namun sang raja seperti sangat mengenali Aang. Dan ternyata Aang pun sadar kalau raja di depan matanya ini adalah teman masa kecilnya 100 tahun lalu. Raja Bumi heran kenapa Aang masih terlihat sama seperti 100 tahun lalu. Lalu Aang pun diberikan jamuan yang cukup mewah oleh semua anggota kerajaan tanah. Tapi sepertinya obrolan Raja Bumi dan Aang kali ini kurang baik. Sebab Raja Bumi ternyata sangat marah dengan Aang yang sudah hilang selama 100 tahun. Dan melewati perang besar yang dimana kekuatan Avatar sangat dibutuhkan. Sementara itu Sokka dan Katara pun siap untuk menyelamatkan Aang. Dan mereka akan masuk ke dalam gua paling keramat di Omasu. Namun saat mereka masuk ada beberapa kelompok orang sedang bernyanyi-nyanyi di dalam gua keramat ini. Sokka pun malah mendekat orang itu dan ikut bernyanyi. Avatar tampak sangat ketakutan saat Raja Negara Tanah ini memarahinya karena sudah menghilang selama 100 tahun dan melewati semua perang yang sangat besar. Aang menjadi tahanan di Negara Tanah bersama Paman Iroh. Namun Paman Iroh mendapat perlakuan yang sangat buruk dari para prajurit sebab mereka semua menyimpan dendam yang sangat besar dengan semua orang dari Negara Api. Saat akan melanjutkan perjalanan, Paman Iroh meninggalkan jejak karena yakin Zuko akan menyelamatkannya. Dan benar sekali, Zuko berhasil menyamar dan menyelinap masuk ke dalam penjara Negara Tanah. Namun ia baru mendapat kabar kalau pamannya sudah dibawa ke Parit, tempat di mana tahanan akan menjalani kerja paksa. Zuko pun langsung cepat-cepat mencari jalan ke Parit dan ternyata jejak yang ditinggalkan oleh pamannya berhasil ditemukannya. Sementara itu, Katara dan Sokka masih mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan Aang. Mereka pun sangat nekat dengan melewati terowongan paling mengerikan di Omasu ini. Jalan sangat gelap, namun Sokka menyadari sesuatu, kalau di dalam gua ini ada batu yang sangat berkilau. Sokka yakin kalau cahaya ini akan mengantarkan mereka ke ujung terowongan. Namun Katara tak percaya dan mereka malah bertengkar di dalam gua ini. Sedangkan Aang benar-benar butuh pertolongan, sebab Raja Negara Tanah kini sangat marah dengan Aang dan terus memberikan pelajaran kepada Aang walaupun Raja Tanah ini sebenarnya teman Aang 100 tahun lalu. Aang terus-terusan diserang dengan batu-batu hijau yang menjebaknya. Raja Bumi mengatakan, itu belum sebanding dengan sulitnya peperangan selama 100 tahun saat Aang menghilang. Katara dan Sokka pun sudah mulai damai dan mereka terus mengikuti cahaya di terowongan ini. Namun yang mereka temui malah jalan buntu. Barulah mereka sadar kalau cahaya terang itu bukanlah petunjuk. Tapi saat mereka mencari jalan lain, Katara dan Sokka malah bertemu dengan hewan raksasa di terowongan ini. Aang pun dibawa pergi oleh Raja Tanah ke suatu ruangan yang sangat luas seperti arena pertarungan. Dan ternyata Raja Tanah menantang Aang untuk melawan dirinya sampai mati. Tentu saja Aang kaget sebab tak mungkin ia melawan seorang raja yang merupakan temannya sendiri. Tapi tampaknya Raja Bumi serius dengan perkataannya. Raja pengendali tanah menantang Avatar untuk bertarung melawannya. Raja Tanah ingin memberikan pelajaran kepada Avatar karena sudah menghilang selama 100 tahun saat dunia membutuhkannya. Aang sebenarnya tidak mau melawan sang raja karena Raja Bumi adalah temannya sendiri. Namun tampaknya Raja Bumi benar-benar ingin memberikan pelajaran kepada Aang. Hanya dengan sedikit goyangan kaki, Bumi membuat Aang terhisap oleh tanah. Lalu ia memberikan serangan bertubi-tubi kepada Aang. Untung saja Aang cepat tanggap untuk menghindari serangan dari sang raja. Sementara itu tahanan lain di Negara Tanah, yaitu Paman Iroh, akan dibawa ke tempat kerja paksa. Namun saat dalam perjalanan, prajurit yang membawa Iroh mendapat serangan dari Zuko yang bertekad ingin menyelamatkan pamannya. Para prajurit tanah mencoba memberikan perlawanan. Namun tampaknya Paman Iroh benar-benar memiliki kekuatan pengendalian api
yang sangat hebat. Namun saat pemimpin prajurit sudah tak bisa berbuat apa-apa, Paman Iroh malah mengasihaninya dan ia malah diserang oleh prajurit ini. Tentu saja hal itu benar-benar membuat Zuko marah, tapi mereka tidak bisa lagi terlalu lama di sini sebab bala bantuan prajurit tanah pasti akan segera datang. Sementara itu pertarungan Aang melawan Raja Tanah semakin seru. Sang raja menjatuhkan batu yang sangat besar ke arah Aang. Aang berusaha menahan batu besar itu, namun ternyata ada reruntuhan bangunan lainnya akan terjatuh ke arah Raja Bumi dan Aang juga menahan batu itu. Aang mengatakan ia tak akan kuat menahan dua batu besar ini terlalu lama. Namun Raja Bumi malah mengatakan kalau Aang harus memilih untuk menyelamatkan siapa dan Raja Bumi hanya diam saja. Raja mengatakan tugas Avatar nanti akan lebih berat daripada ini. Masa mengambil keputusan dalam kondisi seperti ini saja Avatar tidak bisa. Katara dan Sokka yang akan menolong Aang masih terjebak di dalam terowongan yang dimana ada seekor hewan raksasa akan menerkam mereka. Sokka dan Katara saling berpegangan tangan dan pasrah akan diterkam. Namun hewan itu malah diam saja. Ternyata hewan di depan mereka buta dan peka terhadap rasa cinta yang terpancar dalam jiwa Sokka dan Katara. Akhirnya dengan penuh kelembutan, Sokka meminta petunjuk oleh hewan penunggu terowongan ini agar mereka bisa menemukan Aang secepatnya. Akhirnya, Sokka dan Katara pun berhasil menemukan Aang yang sedang kesulitan. Dengan bantuan Katara, Sokka langsung menyelamatkan sang raja, sehingga Aang bisa menjatuhkan batu yang sudah ia tahan dengan kekuatan pengendalian udaranya. Namun Raja Bumi malah sangat marah karena menganggap Aang curang. Tapi perkataan Aang tentang temanlah yang bisa membantu menyelamatkan dunia membuat Raja Bumi tertegun. Apalagi ternyata Aang masih menyimpan batu pemberian bumi sejak mereka masih kecil. Kini Raja Bumi pun sadar kalau Aang sebenarnya benar-benar ingin menyelamatkan dunia ini. Raja Bumi pun segera memperkuat pertahanan Omasu sebab negara api sudah dalam perjalanan untuk melakukan serangan kepada mereka. Dan Raja pun mempersilahkan Aang untuk pergi melanjutkan petualangannya. Zuko dan pamannya pun juga sudah berhasil kabur dari Omasu dan akan melanjutkan misi mereka menangkap Avatar. Kejadian seperti ini membuat Aang semakin merasa bersalah karena sudah hilang selama 100 tahun. Aang melihat kalau banyak hutan di kawasan negara tanah sudah hangus terbakar. Dan mereka pun langsung turun melihat kondisi hutan itu lebih dekat. Sokka pun menemukan pin negara api yang berarti ini semua adalah ulah negara api. Mereka pun langsung menuju ke salah satu pemukiman kecil di tengah hutan ini. Warga di sini tampak sangat takut melihat orang luar. Aang bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Mereka pun menjelaskan kalau banyak orang-orang di desa ini yang hilang secara misterius setelah hutan terbakar. Aang pun mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata orang-orang yang hilang itu sudah terbawa ke dunia lain dan ia bisa merasakannya. Aang pun langsung mencari gerbang untuk menuju ke dunia roh yang pastinya ada di tengah hutan ini. Dan tak butuh waktu lama, Aang menemukan tempat di mana aura para roh sangat kuat di sini. Sebagai seorang avatar yang bisa masuk ke dunia roh, Aang pun mencoba bertapa dan berusaha masuk ke dunia roh di hutan ini. Namun Katara dan Sokka malah mengganggu konsentrasinya. Setelah cukup lama bertapa, akhirnya Aang berhasil masuk ke dalam dunia roh. Namun anehnya Katara dan Sokka juga ikut terbawa ke dalam sana. Aang berkata gerbang dunia roh di sini terlalu kuat sehingga mereka pun bisa ikut terbawa. Selagi Avatar dan teman-temannya kini sedang berada di dunia roh, Zuko dan armada lautnya masih terus melanjutkan perjalanan untuk mencari Avatar. Dan salah satu awak mendapat informasi ada seorang pengendali air terlihat di salah satu desa dekat sini. Dan Zuko tahu kalau itu adalah Katara. Akhirnya Zuko dan pamannya pun langsung mendatangi desa kecil di tengah hutan ini. Tampak semua orang sangat benci melihat mereka. Bahkan walaupun Zuko sudah memberikan uang pelicin, tetap saja tidak mendapat informasi apa-apa. Avatar sangat kaget sekali melihat ada roh burung hantu raksasa di depan mereka. Roh tersebut mengatakan kalau dunia roh sangat berbahaya untuk Sokka dan Katara. Namun hanya Aang yang bisa mengerti perkataan roh ini. Katara dan Sokka penasaran dengan apa yang dikatakan oleh roh tadi. Namun Aang tidak mau memberitahukan yang sebenarnya. Sampailah mereka melanjutkan perjalanan dan Sokka melihat jejak kaki hewan. Namun yang lain tak melihatnya. Situasi semakin aneh di dunia roh ini. Dan kini mereka disambut oleh sesosok monster yang sangat mengerikan. Monster itu adalah roh yang sudah tersakiti. Di sini Aang dan Katara tidak bisa menggunakan kekuatan pengendalian elemen milik mereka. Dan Sokka pun juga tak bisa berbuat apa-apa. Sehingga mereka pun hanya berusaha kabur sejauh-jauhnya dari monster itu. Kabut
kabut tebal kini menyelimuti dunia roh dan mereka terpisah satu sama lain. Katara seperti melihat ada sosok anak kecil berlarian di hutan, dan saat ia mendekatinya, Katara seperti terbawa kembali ke rumahnya, dan di sana ibunya masih hidup. Tentu saja ini sebenarnya tidak nyata, dan Katara tidak menyadarinya karena terlarut dalam perasaan sedih yang melandanya saat kematian ibunya di masa lalu. Di sini Katara pun seperti dibawa kembali ke masa paling menyedihkan di dalam hidupnya, di mana sang ibu tewas di tangan para pengendali api. Dan barulah Katara sadar kalau ini semua hanya ilusi. Hal yang sama juga terjadi dengan Sokka. Ia seperti terbawa kembali ke rumahnya saat dimana sang ayah masih hidup. Perasaan yang sama dialami oleh Katara dan Sokka sebab mereka sama-sama kehilangan orang tua mereka. Dan kesedihan itu dimanfaatkan oleh salah satu roh di dunia ini. Lagi-lagi hal yang sama juga terjadi dengan Aang. Ia seperti terbawa kembali ke rumahnya di masa lalu. Namun Aang cepat sadar kalau ini hanya ilusi semata. Monster pencuri wajah yang menciptakan semua ilusi tadi pun tak menyangka kalau Aang begitu cerdas bisa menghindari ilusinya. Aang meminta monster ini untuk mengembalikan teman-temannya. Namun monster ini meminta sesuatu yang telah dicuri darinya segera dikembalikan. Aang sadar jika terus meladeni roh pencuri wajah akan berbahaya, sehingga ia pun keluar dari kabut ilusi. Namun Aang seperti melihat sebuah rumah, dan saat dia masuk Aang bertemu dengan Gyatso, guru sekaligus teman Aang di masa lalu. Tentu saja Aang ragu apakah ini hanya ilusi atau Aang benar-benar bertemu dengan roh Gyatso. Setelah Gyatso meyakinkan Aang, akhirnya Aang pun tahu kalau ini bukan lagi ilusi dari roh pencuri wajah. Gyatso pun langsung menjelaskan kalau Aang harus segera menyelamatkan teman-temannya sebelum dimakan oleh roh pencuri wajah. Dan satu-satunya cara adalah Aang harus menemui avatar sebelumnya, yaitu avatar Roku. Avatar sedang berada di dunia roh dan teman-temannya sedang diculik oleh roh pencuri wajah yang sangat mengerikan. Di dunia roh Aang pun mendapat petunjuk dari gurunya kalau ia harus mengembalikan apa yang telah dicuri dari roh pencuri wajah. Dan satu-satunya tempat Aang bisa mendapatkan barang itu adalah di kuil avatar Roku yang terletak di negara api. Zuko masih terus mencari avatar, namun ia tak mendapat informasi apapun dari warga desa ini. Ia tampak sangat kesal karena ternyata semua orang sudah tahu tentang avatar. Namun ia tak sengaja bertemu dengan hewan aneh yang ditunggangi oleh seorang wanita pemburu bayaran. Karena semakin banyak orang yang memburu avatar, pamannya pun menyarankan untuk membayar saja wanita pemburu itu agar mereka bisa cepat menemukan avatar. Zuko harus cepat membawa avatar kembali sebab di negara api kondisi semakin memanas sebab sang Raja Api Ozai sudah mulai memerintahkan Azula untuk mengumpulkan pasukan lain demi mempercepat penangkapan avatar. Tapi di akhir perintahnya, Raja Api malah menghina putrinya sendiri dan membanding-bandingkannya dengan Zuko. Putri Azula pun tampak sangat kesal sekali melihat pencapaian Zuko abangnya. Ia tak terima karena jika Zuko berhasil menemukan avatar, maka Zuko boleh kembali ke negara api. Setelah avatar keluar dari dunia roh, ia pun akan segera bersiap ke negara api dan menuju kuil avatar Roku. Aang harus menemukan avatar Roku demi menyelamatkan teman-temannya dan orang yang hilang di desa ini. Hanya seorang diri, kini Aang terbang ke negara api di mana itu adalah tempat para pemburunya berada. Dan negara api pun sudah semakin memperkuat armada untuk mencari keberadaan avatar. Aang baru saja tiba di kuil avatar Roku yang terletak di negara api. Aang mengira para penjaga kuil ada di pihaknya karena ia seorang avatar, tapi ternyata tidak. Para penjaga lebih memuja Raja Api dan menyerang avatar. Tapi saat Aang kabur, ada seorang penjaga kuil yang menyelamatkannya dan masih memihak dengan avatar dan kebaikan. Penjaga kuil ini pun langsung membawa avatar ke dalam kuil avatar Roku dan memperlihatkan semua peninggalan avatar Roku. Aang pun akan segera menghubungkan dirinya dengan avatar Roku, dan penjaga kuil yang menyelamatkan Aang tadi akan melawan penjaga lainnya seorang diri. Akhirnya Aang pun berhasil bertemu dengan avatar Roku yang merupakan pendahulunya. Aang menemui Roku karena ingin meminta petunjuk untuk menghentikan roh pencuri wajah yang sudah menculik Sokka dan Katara. Roku pun berkata cukup kembalikan saja apa yang sudah pernah Roku ambil dari roh pencuri wajah. Aang pun langsung kembali ke dunianya dan mengambil patung kecil yang merupakan ibu dari roh pencuri wajah yang pernah diambil oleh Roku. Saat Aang akan keluar dari kuil avatar Roku, ia melihat semua penjaga kuil pingsan dan tak sadarkan diri. Dan ternyata pemburu bayaran yang dikirim oleh Zuko berhasil menemukan Aang. Pemburu bayaran
pembayaran itu langsung menyerahkan Aang kepada Zuko yang sudah membayarnya. Pamannya pun langsung akan membawa Aang ke kapalnya. Namun dalam perjalanan, Aang terus ngoceh-ngoceh saja, sedangkan Zuko hanya mengabaikannya. Sebab ia tak ingin lagi mengecewakan ayahnya sang Raja Api. Zuko benar-benar sangat diremehkan oleh ayahnya pada zaman dulu. Bahkan saat Zuko diajak dalam rapat membahas strategi penyerangan ke negara tanah beberapa tahun lalu, semua pendapatnya hanya dibantah dan disalahkan. Oleh karena itu, Zuko benar-benar ingin membuktikan kepada Raja Api kalau ia layak diperhitungkan dengan membawa Avatar ke negara api. Saat Avatar sudah berhasil tertangkap oleh Zuko, pasukan negara api malah menyerang mereka. Ternyata Laksmana Zhao yang menjadi dalang penangkapan ini. Zuko diminta untuk menyerahkan Avatar yang sudah susah payah ia tangkap. Zhao mengancam Zuko sebab Raja Api sudah mengirim pasukan pemanah. Dengan begitu, Zuko tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sebab ini semua permintaan ayahnya sang Raja Api. Avatar pun kini dibawa oleh Laksmana Zhao. Paman Iroh pun berusaha menenangkan Zuko yang sangat kesal dengan perbuatan Zhao. Avatar pun langsung dibawa ke negara api dan dikurung di sini. Zhao tampak sangat bersemangat sekali atas keberhasilannya mengambil Avatar dari Zuko yang sudah susah payah menangkapnya. Kini semua orang benar-benar ingin memburu Avatar, terutama panglima dari negara api. Bahkan kini tampak ada seseorang yang mencurigakan, menggunakan topeng sedang mengintai gerbang negara api. Saat ada salah satu pasukan negara api akan mengirimkan makanan, pria bertopeng menyelinap di bawah gerobak ini. Saat ada petugas penjaga memeriksa bagian bawah, ia langsung menghilang dalam sekejap dan sudah berada di dalam negara api. Pria bertopeng itu pun langsung masuk melalui saluran air dan ia mengarah ke penjara tempat di mana Avatar berada. Semua penjaga penjara langsung diserangnya dan tak butuh waktu lama. Dengan menggunakan dua bilah pedang miliknya, pria bertopeng itu berhasil masuk ke dalam penjara Aang. Namun pria bertopeng malah melepaskan Aang dari jeratan dan mengajaknya keluar. Mereka berdua berusaha mencari celah untuk keluar dari gerbang karena semua prajurit negara api sedang tidak fokus berjaga. Laksmana Zhao pun kaget saat melihat banyak prajurit yang terkapar di depan penjara Aang. Barulah ia terdiam saat melihat Aang sudah tidak ada. Ia pun langsung mengumumkan kalau Avatar sudah kabur. Para prajurit langsung memergoki mereka dan berusaha menghentikannya. Namun pria bertopeng yang menyelamatkan Avatar ini tampak sangat lihai sekali bertarung. Kedatangan mereka sangat dinantikan. Semua warga Aknakela sangat menyambut baik kedatangan Avatar. Tim Avatar akhirnya sampai ke suku Air Utara. Kepala suku Air Utara pun langsung memberikan mereka jamuan yang sangat mewah. Katara lah yang merupakan orang paling bersemangat datang ke sini, sebab ia bisa bertemu dengan guru pengendalian air terbaik yang pernah ada. Katara pun dipersilahkan untuk bertemu dengan salah satu guru, yaitu Yagoda. Sementara Sokka masih sibuk memandangi seorang anak kepala suku di sini, dan Sokka sepertinya tertarik dengan dirinya. Akhirnya Sokka pun memberanikan diri untuk mengajaknya bicara. Katara pun akhirnya bertemu dengan salah seorang guru pengendalian air. Yagoda langsung memberikan sambutan yang baik dan mempersilahkan Katara untuk mencoba pengendalian air sebagai wujud penyembuhan. Dengan sangat mudah, Katara mengikuti arahan dari Yagoda. Karena merasa latihan ini sangat membosankan, Katara pun mengatakan ia ingin melatih kekuatannya untuk bertarung. Namun jawaban dari Yagoda sangat mengecewakan Katara. Yagoda berkata, di suku Air Utara wanita tidak boleh bertarung. Padahal Katara jauh-jauh datang ke sini untuk berlatih pengendalian air dengan para guru yang hebat. Hanya para pria yang boleh berlatih untuk bertarung di barisan terdepan. Avatar pun bertemu dengan guru besar di sini dan kepala suku. Namun Avatar malah mengatakan kalau dirinya belum bisa mengendalikan elemen lain selain udara. Tentu saja itu sangat mengecewakan guru dan kepala suku. Avatar pun merasa gundah dan ia menemui putri suku air. Akhirnya Aang pun diantarkan ke kuil Avatar Kuruk yang merupakan avatar sebelumnya dari suku air. Aang harus bertemu dengan Kuruk dan meminta arahan dan pertolongan. Sebab Laksmana Zhao yang menjadi pemimpin armada dari negara api sudah mempersiapkan rencana penyerangan ke suku Air Utara. Sebab ia sudah mendapat informasi kalau Aang berada di sana. Negara api terus meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan Raja Api terus memberikan lawan-lawan kuat sebagai bentuk latihan untuk putrinya Azula.
Avatar Aang masuk ke dalam dunia roh dan bertemu dengan Avatar Kuruk dari suku air. Aang ingin meminta saran bagaimana cara melindungi suku air utara dari serangan besar-besaran negara api nanti. Namun Avatar Kuruk mengatakan kalau Aang harus berjuang dengan kekuatannya sendiri dan tak bisa terus-terusan mengandalkan kekuatan orang lain. Saat Aang sedang bertapa, Sokka tak sengaja datang dan mulai sadar kalau Putri Yue bukanlah manusia biasa. Sebab Sokka pernah melihat Yue dalam bentuk rubah di dunia roh. Akhirnya Yue pun mengaku kalau separuh dari dirinya berasal dari dunia roh. Setelah tak mendapatkan bantuan apa-apa dari Kuruk, Aang pun keluar dari dunia roh dengan perasaan gundah. Sementara itu Katara yang baru saja tahu kalau di suku air utara wanita tidak boleh ikut bertarung, ia pun protes dengan guru besar di sini. Namun guru mengatakan kalau itu sudah tradisi dan tak bisa dirubah kalau wanita tidak boleh ikut perang. Mendengar tradisi aneh di suku air utara, Katara pun langsung mempersiapkan dirinya sendiri, tapi bukan untuk perang, melainkan Katara ingin membuktikan kepada guru besar kalau di sini wanita juga bisa bertarung. Kali ini Sokka pun memberikan dukungan kepada Katara. Akhirnya Katara pun menemui gurunya dan menantang secara sah. Negara api pun juga sudah semakin dekat dengan wilayah suku air. Kali ini serangan akan dipimpin oleh Lakshmana Zhao dan ia mengatakan sudah mempersiapkan rencana paling mengerikan untuk menghancurkan suku air utara. Paman Airoh pun langsung memberitahukan kepada Zuko yang sedang menyamar untuk berhati-hati sebab rencana Zhao sangat mengerikan. Raja api kini sudah benar-benar ingin menguasai dunia. Bahkan anaknya yang lain yaitu Azula terus-terusan dilatih oleh musuh yang cukup kuat. Namun kini Azula sudah mulai muak dan membuat Raja api marah. Azula ingin membuktikan kalau kekuatannya bisa membawa hal lebih besar ke negara api. Guru besar pengendalian air ditantang oleh Katara untuk bertarung. Katara sangat kesal karena di suku air utara wanita tidak boleh ikut berperang, sehingga ia ingin membuktikan kalau wanita juga punya kekuatan pengendalian air yang tak kalah hebatnya dengan para laki-laki. Katara tak segan-segan untuk mengeluarkan semua kekuatannya, begitu juga dengan guru Paku. Katara pun sampai berlutut dibuatnya. Paku mengira hanya itu kemampuan Katara. Namun tentu saja Katara tidak akan menyerah dan malah terus menyerang Paku dengan kekuatan baru miliknya. Serangan Paku dengan mudah ia kembalikan dan dijadikan es di tanah untuk menyerang ke arah guru Paku. Kekuatan cakram es milik Katara pun sedikit menyulitkan Paku. Paku sadar kalau Katara bukan pengendali air biasa, maka ia pun langsung mengeluarkan kekuatan kurungan es miliknya sampai membuat Katara tidak bisa bergerak sama sekali. Barulah setelahnya Paku menghentikan pertarungan ini dan mengakui kalau Katara adalah pengendali air yang hebat. Semua pemuda di suku air utara pun tampak sangat terkesan dengan kemampuan Katara. Namun di saat seperti ini, Aang sempat-sempatnya mengatakan kalau avatar sebelumnya mengatakan kalau Aang harus berjuang sendiri. Namun Katara dan Sokka tentu saja akan terus membantu Aang. Tepat saat ini, abu berterbangan di sana menjadi tanda kalau negara api sudah sangat dekat dengan wilayah suku air utara. Avatar bersama Katara dan Sokka pun langsung melakukan serangan ke kapal terdepan dari negara api. Kerjasama antara Aang dan Katara benar-benar merepotkan semua prajurit negara api, dan Sokka bertugas untuk menghancurkan pusat pengendalian kapal tersebut. Katara dan Aang benar-benar berjuang untuk melindungi suku air utara. Kekuatan mereka sudah semakin meningkat dan dengan mudah saja mereka mengalahkan semua pasukan dari negara api. Setelah kapal pertama mereka hancurkan, mereka pun ingin melihat ada berapa kapal lagi yang menyerang. Namun ternyata ada ratusan kapal yang mengarah ke suku air utara. Negara api mulai menyerang kawasan suku air utara. Avatar bersama para pengendali air lainnya berusaha mempertahankan benteng mereka. Situasi yang sudah sangat keos membuat Katara memohon kepada guru Paku untuk mengizinkan para wanita ikut dalam peperangan ini demi mempertahankan wilayah suku air. Akhirnya guru Paku pun memberikan izin kepada para wanita untuk ikut mempertahankan wilayah. Bahkan putri dari kepala suku di sini juga ingin ikut membantu peperangan ini, dan Sokka yang diberikan amanah untuk menjaga Putri Yui. Bantuan dari para wanita sangat luar biasa memperkuat pertahanan. Bahkan Katara yang menjadi pemimpin dari pasukan para wanita. Serangan terus berlanjut sampai hari mulai malam, dan Zhao merupakan pemimpin dari penyerangan ini. Zhao punya rencana lain. Ia sudah mempelajari kalau saat bulan purnama, kekuatan para pengendali air akan
meningkat drastis, sehingga Zhao sudah mempersiapkan salah satu alat untuk menghancurkan roh bulan, sehingga para pengendali air akan kehilangan kekuatan mereka. Paman Iroh yang mendengar rencana Zhao pun tampak sangat marah. Saat Aang sedang berusaha membantu pertahanan, roh avatar Kuruk muncul dan memperingati Aang soal rencana penyerangan roh bulan dari Zhao. Aang harus mencegah hal itu terjadi agar keseimbangan dunia tetap terjaga. Sokka dan Putri Yui pun sudah tiba di tempat paling sakral di suku air, di mana roh bulan hidup di sini. Mereka pun mulai sadar akan kedatangan Zhao dan prajurit negara api yang berniat ingin memusnahkan roh bulan. Avatar pun juga sudah tiba di sini untuk mencegah niat mengerikan dari Zhao. Kini Zhao pun sudah menemukan simbol dari roh bulan dan akan segera memusnahkannya. Paman Iroh benar-benar tak setuju dengan rencana Zhao. Namun Zhao mengabaikannya begitu saja, dan ia mengeluarkan simbol roh bulan dari air suci. Kini bulan pun sudah mulai kehilangan kehidupannya secara perlahan, dan semua pengendali air di sini tampak sangat ketakutan. Avatar pun menunjukkan dirinya dan meminta Zhao untuk berhenti. Walaupun Aang sudah akan menyerahkan diri, namun Zhao tidak peduli, sebab tekadnya untuk menghancurkan keseimbangan dunia sudah bulat. Paman Iroh pun secara diam-diam menyerang Zhao, dan saat simbol roh bulan terjatuh, Aang akan mengembalikannya ke air suci. Namun Zhao malah benar-benar memusnahkan simbol roh bulan secara langsung. Tindakan Zhao membuat bulan kehilangan cahaya dan kehidupannya. Lalu para pengendali air kehilangan kekuatan mereka. Kini negara api pun dengan mudah menerobos masuk ke dalam wilayah suku air utara. Avatar harus menyerahkan jiwanya kepada roh samudra. Avatar terpaksa melakukan ini semua sebab kini keseimbangan dunia sudah musnah karena perbuatan negara api. Roh bulan dimusnahkan oleh Zhao, sehingga semua pengendali air kehilangan kekuatan mereka. Dengan begitu, pasukan negara api bisa dengan mudah menerobos masuk dan memporak-porandakan wilayah suku air. Katara pun juga sudah berjuang menjalankan tugasnya untuk menghentikan Zuko demi melindungi Avatar. Namun dengan hilangnya roh bulan, Katara juga kehilangan kekuatan pengendalian air miliknya. Serangan negara api kali ini benar-benar sangat kejam, sehingga Avatar harus melakukan sesuatu. Bahkan Paman Iroh dari negara api pun tak senang dengan perbuatan Zhao yang menghancurkan keseimbangan dunia. Maka dari itu, setelah mendapat wejangan dari avatar-avatar sebelumnya, Aang pun mengambil keputusan sangat besar. Aang menyerahkan jiwanya kepada roh samudra agar roh samudra bisa bangkit dan menggunakan kekuatan avatar untuk mengusir mundur semua pasukan negara api. Dan Aang mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Roh samudra yang agung pun bangkit dan membuat semua orang ketakutan. Putri Yui pun menjelaskan kalau Aang sudah tak akan pernah bisa kembali dan avatar sudah musnah. Zuko pun bingung dengan apa yang sedang terjadi, dan Paman Iroh pun sangat senang melihat Zuko masih selamat. Paman Iroh menjelaskan kalau kini avatar yang ia kejar-kejar selama ini sudah tidak ada lagi, sehingga mereka harus segera pergi dari sini secepatnya. Semua orang dari suku air pun benar-benar tunduk dengan roh samudra yang mengamuk karena pasangannya yaitu roh bulan sudah dimusnahkan oleh Zhao dari negara api. Saat Zuko dan Iroh akan pergi dari sini, mereka bertemu dengan Zhao. Zuko benar-benar sangat marah dengan Zhao sebab semua kekacauan ini adalah ulahnya. Namun bukannya sadar kalau dirinya salah, Zhao malah makin ngeselin dan terus nyerang Zuko. Bahkan Zhao mengatakan kalau Zuko hanyalah bocah mainan Raja Api. Zhao mengatakan kalau sebenarnya Raja Api hanya ingin memanfaatkan Zuko untuk memotivasi putrinya Azula, yang ternyata selama ini menjadi cepu bagi Zhao. Ternyata Azula yang sudah membujuk Raja Api agar memberikan segalanya kepada Zhao. Mendengar itu Zuko sangat marah sekali dan akan menghabisi Zhao. Namun Zhao masih bisa menghindar, dan saat ia akan menyerang Zuko, untung saja Paman Iroh berhasil mencegahnya. Dan kini Zhao pun lenyap di tangan Paman Iroh. Roh samudra mengamuk karena ulah negara api. Pasukan negara api tidak ada takut-takutnya sama sekali dan malah terus menyerang roh samudra yang sedang menggunakan kekuatan avatar. Satu persatu kapal armada negara api dihancurkan oleh roh samudra. Walaupun negara api terus menyerangnya, itu sama sekali tiada artinya bagi roh samudra. Hanya dengan satu hempasan saja, roh samudra mampu meluluh lantahkan semua pasukan negara api. Aang yang kini jiwanya sudah dikuasai oleh roh samudra berusaha disadarkan oleh Katara.
Sementara itu, Putri Yui yang mempunyai jiwa roh bulan di dalam dirinya terpaksa harus mengorbankan diri demi mengembalikan kehidupan roh bulan dan memperbaiki keseimbangan dunia. Setelah Yui menyerahkan jiwanya, bulan pun kembali mendapatkan kehidupannya dan roh samudra menyadari itu, sehingga amarah roh samudra mulai mereda karena pasangannya sudah kembali. Avatar pun juga sudah berhasil mengembalikan lagi jiwanya yang sempat ia serahkan ke roh samudra. Namun walaupun negara api berhasil dipukul mundur, banyak sekali korban berjatuhan akibat serangan dari negara api. Aang benar-benar sangat terpukul sekali melihat kejadian seperti ini dan ia tak sanggup lagi melihat kehancuran seperti ini. Namun walaupun begitu, guru besar dari suku air utara merasa kalau kehancuran ini akan menjadi perubahan besar di masa depan sebab Avatar sudah kembali. Berita kekalahan negara api pun sudah sampai ke Raja Api Ozai. Namun Raja Api sudah menduga kekalahan ini dan mengatakan kalau serangan ke suku air hanya pengalihan perhatian dan yang menjadi target utama mereka adalah Omasu dan kerajaan tanah. Untuk pertama kalinya dalam seabad, negara api berhasil menduduki kerajaan tanah. Semua perhatian teralihkan ke suku air utara karena Avatar berada di sana, sehingga serangan negara api yang dipimpin oleh Azula berjalan dengan sangat mudah. Waktu yang dinantikan oleh Raja Api Ozai pun semakin dekat, yaitu kembalinya Komet Sojin.